Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ya, perkenalkan nama saya Yogi Himawan, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas. Bersama dua rekan saya, Pak Joko Triyono dan Bu Susi Aziz. Kali ini kita akan melaksanakan sesi demonstrasi kontekstual dengan coaching menggunakan alur tirta. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada coach ya. Di sini yang nanti jadi coach siapa nih? Saya Pak. Oh, Bu Susi nggih. Oh iya, ini Bu Susi, mohon maaf. Bu Susi, sebelum nanti kita akan melaksanakan coaching sudah melihat rubrik penilaian atau belum? Kira-kira seperti apa, Bu? Iya Pak. Sudah. Tadi saya baca juga, di situ ada prinsip-prinsip coaching, di mana ada kemitraan, ada proses kreatif, sama memaksimalkan potensi. Nah, dari kompetensi yang ada, kompetensi coaching tentunya, kira-kira menurut Bu Susi nih, apa yang akan Bu Susi kembangkan? Yang saya ingin kembangkan itu tentang memaksimalkan potensi dan kemitraan tentunya. Berarti kalau secara spesifik, bagian mana yang ingin Anda gali kemudian diobservasi pada kesempatan kali ini? Yang saya ingin observasi atau saya gali lebih spesifik lagi itu ya tentang pengembangan solusi masalah, memaksimalkan potensi pada coach ke nantinya. Baik Bu Susi, kira-kira nih setelah tadi kan Ibu Susi menjelaskan tentang indikator-indikator tentang prinsip-prinsip coaching. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang mungkin diinginkan itu apa dari sesi coaching berbasis tirta ini? Ya, sebagai coach, saya ingin coach itu nanti mendapatkan solusi sendiri, Pak. Jadi saya ingin membangkitkan potensi diri dari coach untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya dalam memaknai atau dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Begitu, Pak. Luar biasa, ini tampaknya menarik ya. Coaching yang nanti akan disajikan oleh Ibu Susi dan Bapak Joko Triyono. Saya juga tidak sabar ingin observasinya, ingin melihat seperti apa teknik coaching dari Ibu Susi dan Pak Joko. Monggo dipersilahkan. Terima kasih Pak Yogi. Kali ini saya sebagai coach dan Pak Joko sebagai coach, kita mengambil kasus tentang manajemen waktu. Nah, di mana di kasus ini terlihat Pak Joko itu beberapa hari tidak semangat, gitu. Kemudian kelihatan sangat lelah dan tidak ceria. Yang biasanya dia mulai senyum, semangat dalam mengajar maupun berteman dengan teman sejawat, tapi sekarang lebih ke murung, cenderung ke melamun, dan hal itu terlihat. Kemudian Pak Joko ini seperti galau begitu Pak. Kemudian Pak Joko mencoba mencari solusi ke teman sejawatnya. Begitu. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Pak Joko. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, walaupun sedang kurang baik, ini saya sudah bisa menyapa Bu Susi. Mudah-mudahan Bu Susi ada waktu dalam
saya menyelesaikan masalah ini, saya ingin curhat sama Bu Susi. Kira-kira ada waktu enggak ya Bu hari ini? Oh iya Pak, tentu Pak ada waktu. Oh iya, Pak Joko kok kelihatan lesu sekali? Sedang sakit Pak? Iya ini Bu, saya sedang merasakan lelah sekali ini Bu. Eh, Sepertinya ada sesuatu Pak. Iya kalau boleh dibilang saya sedang ada masalah ini Bu. Sebenarnya ingin cerita sekali dengan Bu Susi ini. Saya ingin mencurahkan isi hati saya Bu. Oh iya Pak, ada masalah apa ya Pak? Kita coba duduk di sana ya Bu, di sebelah ini, di taman itu ya Bu. Oh iya, Coba di duduk taman ya Pak, di sana. bawah pohon klengkeng itu kayaknya lebih sejuk tuh. Ya Bu, Mari Pak. mari. Bagaimana Pak? Ada apa Pak? Iya Bu, saya ingin bercerita dengan Ibu Susi terkait dengan apa yang sedang saya hadapi sekarang Bu. Saya bingung sekali Bu. Terus? Apa lagi Pak? Iya, saya merasa bingung sekali karena saya sedang banyak sekali kegiatan Bu. Jadi saya merasa kelelahan dan akhirnya saya juga bingung dalam menghadapinya Bu. Oh iya Pak. Berarti Bapak menemui saya tujuannya? Iya, ingin selesai masalahnya Bu, sehingga saya bisa kembali semangat Bu. Oh begitu ya Pak. Sebenarnya kalau boleh saya tahu, sebenarnya Bapak punya masalah berat apa Pak? Iya, yang saya rasakan sekarang ini saya kurang bisa membagi waktu Bu, dan saya sering merasa kecapean Bu. Apakah di sekolahan ini Bapak banyak sekali pekerjaan, bertubi-tubi begitu apa bagaimana Pak? Iya betul sekali Bu. Di sisi lain saya punya tanggung jawab sebagai guru kelas, namun ada juga tugas tambahan sebagai operator dapodik, ditambah lagi dengan pekerjaan lain yang datang silih berganti. Itu yang sangat membebani saya Bu. Wah, beneran ya Pak, saya juga merasakan seperti itu walaupun saya hanya guru kelas dan ada tambahan ekstrakurikuler, apalagi Bapak ya, dimana Bapak itu ditambah dengan dapodik ya, yang ibaratnya bisa sampai sore pulangnya kan Bapak, bahkan bermalam ya Pak ya. Oh iya, saya memaklumi itu. Dan kira-kira Pak, selain itu, selain permasalahan yang lagi Bapak hadapi itu, ada lagi nggak Pak yang kira-kira menambah beban kerja Bapak? Iya Bu, saya sangat terbebani, terutama tadi pembagian waktu, tanggung jawab juga semakin kesini kok dirasa semakin bertambah. Tadi sudah ada tambahan lain, ada kegiatan di RT juga yang kemarin menyita sekali waktu dan pikiran terkait kegiatan-kegiatan di 17 Agustusan. Kebetulan saya di RT dan di RW juga menjadi penanggung jawab Bu, sehingga itu menyita waktu. Di sisi lain saya mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru. Wah, pantesan Pak, selama ini tuh saya perhatikan Bapak yang tadinya semangat, tadinya full senyum ya Pak ya. Kok ini orang kenapa ya, akhir-akhir ini kok sepertinya lebih pendiam, kemudian nggak semangat seperti itu. Wah, ternyata Bapak punya beban yang sangat berat. Selain di sekolahan yang banyak kerjaan dan mungkin ini ya Pak, waktunya harus cepat-cepat ya Pak ya. Iya betul Bu, kadang-kadang tagihan di dapodik, kemudian tagihan lain yang menyertai memang berkaitan dengan itu sering ya, deadline-nya itu paling hanya sehari, bahkan hari itu juga harus selesai, sehingga itu juga menyita pikiran saya. Padahal memang di sekolah itu banyak tenaga ya Bu ya, namun di SD tentunya tidak ada tata usaha, sehingga guru kelas
dihadapkan dengan pekerjaan administratif yang menuntut untuk bisa multitasking, Bu. Selain mengajar juga tentunya kita bisa dibebani lagi dengan pekerjaan administratif lain gitu, Bu. Oh gitu ya Pak, apalagi dengan yang di rumah itu ya Pak, kemarin pas 17-an pasti melelahkan juga ya Pak ya. Iya betul, Bu, betul sekali. Nah, lantas Bapak mau bagaimana Pak? Iya, kalau dipikir sih memang saya ingin sekali berbagi tugas dengan teman, Bu. Kalau Bapak ingin berbagi tugas dengan teman, caranya mungkin seperti apa ya Pak? Kemarin sih saya ingin sekali menyampaikan ke kepala sekolah supaya saya ini dibantu oleh guru lain, Bu, sehingga saya tidak merasa kelelahan seperti ini. Saya bisa berbagi dengan teman terkait tugas dan tanggung jawab saya. Kira-kira kapan Bapak mau menyampaikan ke kepala sekolah Pak? Kira-kira kapan ya? Tapi saya tidak enak itu untuk menyampaikan, Bu. Tidak enak ke kepala sekolah, Bu, terkait dengan tentunya kalau saya merasa profesionalisme dan tanggung jawab saya dengan tugas ini memang sudah tupoksi saya. Jadi saya kadang-kadang tidak enak, Bu, itu. Jadi kadang merasa terbebani tapi mau cerita nggak enak gitu ya Pak ya? Iya. Saya paham apa kesulitan Bapak. Nah kalau begitu menurut Bapak mau bagaimana lagi kalau misalnya punya masalah, pengen cerita kepala sekolah kok nggak enak, terus langkah yang akan Bapak lakukan lagi apa menurut Bapak? Ya kalau menurut Bu Susi kira-kira sebaiknya saya menyampaikan atau tidak ya, Bu ya? Nah kalau itu misalnya gini Pak, kalau Bapak menyampaikan ada nggak ya kebaikannya untuk Bapak? Terus kalau nggak menyampaikan kira-kira ada nggak kebaikannya untuk Bapak? Nah dari pertimbangan itu Bapak bisa lihat saya ini yang mana ya, kira-kira gitu. Coba Bapak mencoba mana yang lebih terbaik untuk Bapak. Menurut Pak Joko gimana? Iya, kalau dipikir-pikir keduanya itu mengandung resiko ya, Bu. Kalau saya menyampaikan dan saya diam, dua-duanya punya konsekuensi. Kalau saya menyampaikan mungkin saya akan lebih lega ya, dan mungkin Pak Kepala Sekolah jadi tahu apa yang saya rasakan. Ya, kalau disampaikan tapi saya berhadapan dengan hati saya yang saya tidak enak ini karena ini adalah tupoksi saya, Bu. Gitu. Jadi saya mau tidak mau harus profesional juga dengan apa yang saya hadapi ini. Kalau saya tidak menyampaikan, luar biasa sekali sampai hari ini saya terbebani seperti ini, Bu. Wah, dilema ya Pak. Iya. Disampaikan nggak enak, nggak disampaikan nggak enak, begitu ya Pak ya? Iya. Nah, tapi menurut Pak Joko sebaiknya gimana itu Pak? Nah, Apa mungkin ada solusi lain gitu? Kalau tadi dua pilihan mungkin saya mau ndak mau harus menyampaikan walaupun dengan berat hati. Saya harus tetap berani mungkin ya, Bu, berani mengambil risiko menyampaikan walaupun memang terasa berat, Bu. Menurut untuk solusi lain mungkin menghadapi yang masalah ini yang membuat saya stres ini, Bu. Saya sering berpikir untuk melakukan refreshing. Kalau refreshing yang hal kecil yang saya lakukan ini mungkin mengolah nafas ya, Bu, mengolah nafas saya agar lebih rileks, tarik nafas dalam-dalam, hembusan perlahan di ruang kerja biasanya, Bu. Itu mungkin kadang-kadang di sela-sela kegiatan saya melaksanakan itu sehingga mungkin saya bisa lebih rileks walaupun hanya beberapa saat, Bu. Gitu. Oh iya Pak ya, tarik, hempaskan begitu ya Pak. Iya. Oh iya. Bapak kalau misalnya tadi sudah bagus sih, itu sudah ada solusi ya untuk keberanian Bapak menyampaikan kepada kepala sekolah gitu. Saya akui Bapak hebat loh, karena
tidak semua orang di sini tuh berani ngobrol sama Pak Kepala Sekolah gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya ada lagi nih tadi solusinya merefreshkan dulu sendirilah, refreshing dulu. Kira-kira ada solusi lain nggak Pak yang perlu digali dari Bapak pribadi? Bapak pengennya apa selain tadi yang 2 tadi itu? Ada nggak yang lain, misalnya membuat apa gitu Pak? Kalau mungkin yang bisa saya lakukan yaitu membuat catatan tentang hal-hal apa yang akan saya kerjakan, Bu. Saya akan membuat catatan terkait dengan jadwal agenda saya di hari ini atau hari selanjutnya. Saya akan mencatat mungkin hal-hal yang akan saya lakukan lebih dulu dan hal-hal yang mungkin bisa ditunda untuk dilakukan esok hari. Itu Bu mungkin, Bu, yang mungkin saya bisa lakukan dan memungkinkan, Bu. Iya, wah, itu sudah bagus loh Pak. Bapak sudah bisa membuat solusi dari permasalahan yang tadi sebenarnya. Ya memang sih membagi waktu itu kan membutuhkan apa ya, seseorang atau untuk memanajemen diri kita sendiri kan. Kalau memang Bapak sudah bisa memanage seperti tadi, membuat buku saksi gitu ya, atau buku catatan mana yang diprioritaskan maksudnya gitu ya Pak ya. Iya. Nah, itu kan berarti sebenarnya Bapak sudah bisa menggali potensi diri untuk permasalahan tadi sehingga bisa tuh solusinya dicoba gitu Pak. Nah, itu bagus loh Pak solusinya. Sudah 3, dengan itu mencoba 3 bagian itu. Kalau itu mungkin nanti dicobakan, mungkin hasilnya bagus Pak. Nah, kira-kira apa ada lagi yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan di masalah ini yaitu tadi ya, kegalauan, termasuk kelelahan saya, kemudian saya mau berkeluh kesah kepada siapa gitu kan, kadang-kadang mikirnya seperti itu. Nah, terkait tadi tentang apa yang akan saya rencanakan juga saya berpikir kadang-kadang saya mungkin perlu healing ya Bu ya. Saya butuh healing. Rasa healing ya Pak. Penyembuhan. Bahasa keren sekarang. Iya. Oke, healing ya betul. Saya pengen healing ke pantai mungkin Bu, karena saya orang gunung, saya ingin ke pantai mungkin Bu, supaya mungkin lebih refresh. Iya ya Pak. Mungkin ke pantai lihat ombak, lihat lautan lepas bisa refresh kembali, nanti termotivasi kembali ya Pak ya. Ya pergi sebentar ke Cilacap gitu ya Pak ya. Iya, iya bagus Pak, itu kan termasuk bagian dari solusi yang Bapak coba munculkan kan, seperti itu kan. Nah, mungkin juga untuk mengatasi lelah itu ya Pak ya, karena energi yang digunakan itu sudah banyak sekali keluar dengan tanpa sadar begitu Pak. Nah, mungkin selain istirahat, kemudian apa namanya tadi, refresh tadi dengan healing itu kan untuk mengatasi kelelahan, bukan hanya fisik tapi batin ya Pak. Nah, selain itu kira-kira apalagi Pak yang Bapak mau cobakan? Dan rencananya itu dalam waktu dekat ini apa Pak, rencana atau aksi nyata Bapak untuk menangani masalah ini? Ya, kalau rencana saya sih mungkin dalam minggu ini ya, mudah-mudahan saya bisa mentargetkan dan saya melaksanakan dalam minggu ini saya bisa membuat dan mengatur jadwal saya kembali. Kemudian saya juga akan mungkin menuliskan agenda untuk membagi waktu bekerja, kemudian waktu untuk keluarga saya juga ya Bu ya, mungkin itu memang hal-hal penting juga, itu termasuk refreshing. Ini saya akan membuat skala prioritas Bu, mungkin untuk bisa dipilah dan dipilih mana yang prioritas dan mana yang bisa dikerjakan lain waktu. Ini karena bagus sih Pak. Kira-kira nih kalau sebelum healing, kira-kira perasaan Bapak itu nilainya 1-10 itu berapa Pak sebelum healing nih? Iya, kalau sekarang saya masih berada di mungkin di angka 6 ya Bu ya. Oh, angka 6 ya Pak, angka kritis Bu itu. Ya. Ya, mungkin dengan healing nanti angkanya jadi 10 ya Pak. Amin Bu. Ya, Bapak, saya
saya, karena sebelum banyaknya hal yang bertubi-tubi ke Bapak itu, saya perhatikan sekali Bapak itu semangat sekali, semangat dalam bekerja, ibaratnya dari pagi sampai dengan sore itu full, ibaratnya energinya itu kayak dicas terus gitu kan. Nah, saya merasa Bapak dan yakin Bapak itu bisa melakukan hal ini, bisa melakukan yang tadi sudah direncanakan, dan nantinya bisa memotivasi Bapak sampai dengan nanti Bapak benar-benar selesai dari masalah itu dan lebih semangat lagi dalam bekerja. Dan ya saya merasa Bapak itu hebat loh, dan saya yakin lah Bapak itu bisa melakukannya, Pak. Amin, amin, amin. Ya, mungkin nanti kalau sudah dalam waktu kira-kira berapa ini Pak, untuk healingnya, untuk merefreshnya itu berapa waktu kedepannya, berapa ini Pak? Mungkin 1 minggu lagi apa ya Bu ya. Kebetulan nanti hari Sabtu juga sekolah kan libur, Sabtu Minggu insya Allah saya rencanakan dengan keluarga akan berwisata Bu, sedikit merefreshkan pikiran Bu. Iya Pak ya. Jangan lupa ya nanti ke Cilacap ya. Iya, mungkin nanti bisa mampir ke Tempat Pak Nuryanto ya. Iya. Bisa mampir ke Nanti dapat wejangan dan lebih refresh lagi ya, lebih fresh. Oke. Ya Pak. Karena saya sebagai teman, saya tahu Bapak itu sebenarnya orang hebat ya, bisa membagi waktu yang begitu padatnya, dan saya percaya bisa melakukannya, dan saya yakin Bapak bisa bersemangat kembali. Semoga apa yang Bapak inginkan, apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan lancar, dan saya sebagai teman tetap terus mendorong dan mendukung Bapak. Amin, amin. Terima kasih atas support dukungannya Bu Susi, luar biasa sekali. Saya bisa sedikit tercerahkan dengan motivasi dari Bu Susi. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk saya dengan curhat masalah saya ini bisa menjadi pendengar dan motivator yang baik bagi saya Bu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa cerita lagi ya Bu. Jangan bosan-bosan. Siap mendengarkan dan siap untuk mendengarkan curahan hati ya Pak ya. Terima kasih sekali Bu Susi, sehat-sehat terus untuk keluarga di rumah juga. Terima kasih. Ya, amin. Sama-sama Pak. Luar biasa. Ayo tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya. Saya terkesan ini atas coaching yang dilakukan oleh Pak Joko dan Bu Susi, sehingga terlihat keakrabannya, friendly. Jadi ada yang dibangun di situ kelihatannya. Nah, kira-kira untuk Bu Susi, apa saja sih yang sudah Ibu tadi lakukan pada saat melakukan coaching, kemudian yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Susi? Saya tadi mencoba lebih ke kemitraan ya Pak, jadi kita lebih ke teman, biar nanti apa yang kita obrolkan itu mengena dan tidak kaku gitu Pak. Rasanya enak-enak aja kita cerita dan terus mengalir. Akhirnya Pak Joko sebagai coach dengan permasalahan yang ada menemukan sendiri solusinya, bukan hanya satu, tadi ada 3 solusinya. Ada 3. Kelihatannya Pak Joko nyaman sekali itu di coaching sama Bu Susi. Ya, tadi juga ada pengembangan indikatornya Pak. Jadi menurut saya itu indikatornya sudah kelihatan dengan permasalahan Pak Joko tadi. Pak Joko sudah bisa menemukan sendiri solusinya. Ya, ada tadi membuat jadwal, kemudian membuat buku sakti ya, ibaratnya membuat prioritas seperti itu, kemudian ingin refresh, healing gitu kan, dan ingin bertemu dengan keluarga itu. Sebenarnya solusi-solusi itu sebenarnya aslinya ada di Bapak sendiri atau di coach sendiri, cuma tadi mungkin masih kurang pede untuk mengungkapkan atau ini benar nggak ya gitu loh Pak. Nah, dan ternyata setelah kita ngobrol, ternyata memantapkan dia gitu, memantapkan si coach untuk mengambil, oh ya ternyata
ini loh solusinya gitu Pak. Ya mungkin juga Pak Joko masih malu-malu ini kayaknya. Masih pagi jam 10 belum sarapan ini kayaknya. Kayaknya iya. Oh iya Bu Susi, tadi juga setelah saya observasi ada sedikit catatan, tapi catatan ini untuk membangun ya. Dan saya kira yang saya temukan itu nilai-nilai positif ini. Saya menemukan nilai positif yang pertama adalah diskusi kali ini, coaching yang Anda lakukan dari Pak Joko dan Bu Susi jadi coach, Pak Joko jadi coach, itu sudah memuat 3 prinsip coaching. Itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif di situ, kemudian ada memaksimalkan potensi dari kemitraan sendiri. Terlihat nih, panjenengan setara ya antara coach dan coaching, setara, relax sekali, friendly gitu, bersahabat, sehingga pembicaraan mengalir. Kemudian ada proses kreatif, di coach ini Bu Susi itu benar-benar menggali, akhirnya bisa menemukan tuh ada 3 solusi yang bisa didapatkan untuk menyelesaikan masalah coach itu sendiri. Kemudian memaksimalkan potensi itu karena bahasa yang digunakan itu membuat coach itu nyaman, akhirnya potensi yang ada dikeluarkan semua, sehingga Pak Joko benar-benar mengeluarkan solusi yang keluar dari dia sendiri hanya dengan pertanyaan-pertanyaan romantis saja yang keluar dari Bu Susi Aziz ini. Luar biasa ya Bu. Nah kira-kira Bu, pernyataan tadi ini kan tentunya sebagai seorang pembelajar tentunya tidak ada rasa puas di situ dalam konteks positif ya Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Susi setelah berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi barusan dilakukan Bu? Iya Pak. Walaupun tadi sudah ada 3 solusi yang dikeluarkan dari Pak Joko sendiri, dengan bertemu dengan sekolah, dengan dia membuat jadwal atau memprioritaskan, kemudian dia ingin healing juga gitu. Tapi saya merasa pingin lebih dalam lagi, dengan kalimat-kalimat pemantik apa yang kira-kira membuat Pak Joko itu lebih keluar lagi, lebih potensi, memaksimalkan potensi yang ada dirinya, dan dia lebih pede lagi gitu Pak. Bapak Ibu, terima kasih luar biasa dari Bu Susi sendiri, sudah jelas sudah bisa memaksimalkan potensi sebagai coach, kemudian dari Pak Joko sendiri juga sudah memaksimalkan sebagai coach, sehingga match antara coach dan coaching. Terima kasih kepada Bu Susi yang telah memaksimalkan potensi dirinya sebagai seorang coach, dan kepada Pak Joko yang sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi coach, bermitra luar biasa. Sebelum saya tutup demonstrasi kontekstual sekarang, perkenalkan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam Terima dan kasih bahagia. semuanya.